walaupun mungkin kebenaran itu datang dari orang lain, bahkan datang dari lawan kita, bahwa dalam satu kejadian yang sama bisa jadi hukumnya berbeda tergantung niat masing-masing. Hidayah Sunnah, jalan menuju cahaya iman. Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 229. Mungkin besok kayaknya mojok ini mejanya, biar saya nggak nyerong. Gini, miring. Jadi enaknya gimana? Saya begini apa? Atau jamaah yang pindah sini? Baik, coba kita baca hadisnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi an-nas fayufradu alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan amal tertentu sehingga tidak beliau rutinkan, wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi, padahal beliau ingin untuk merutinkannya, khasyata ay ya'mala bihin nas, karena beliau khawatir nanti ditiru oleh banyak orang, fayufradu alaihim, kemudian diwajibkan kepada mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sini kita bisa lihat salah satu pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya, dan bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah beliau ingin memberikan syariat yang mudah dan ringan bagi umatnya. Dan bentuk keringanan dan kemudahan syariat itu, kewajiban di syariat ini tidak lebih banyak dibandingkan syariat yang Allah turunkan sebelumnya. Sampai beliau khawatir ada satu amalan yang ini kalau dirutinkan nanti bisa oleh Allah. Sebab manusia sepanjang perjalanan wahyu itu turun, mereka tidak tahu seperti apa nanti bentuk wahyu yang akan Allah turunkan. Ketika beliau masih hidup, belum final, ada kemungkinan ditambahkan, sebagaimana ada kemungkinan dikurangi, sehingga Rasulullah SAW takut kalau satu amal itu dirutinkan oleh umatnya, oleh para sahabat, nanti akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau yang seperti ini masih berlaku enggak di zaman sekarang? Berlaku atau tidak di zaman sekarang? Tidak. Karena wahyu sudah putus. Sehingga wahyu karena sudah putus, maka sudah tidak lagi berlaku adanya kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan hadis ini salah satu di antara dalil bahwa Nabi SAW itu senang beramal. Wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi, kata Aisyah, beliau senang untuk beramal. Kedekatan seseorang kepada Allah itu akan menyebabkan seseorang jadi senang untuk beramal. Sebab seorang hamba ketika dia mencintai Allah, maka dia ingin rutin bermunajat dengan Allah,
dan cara untuk bermunajat dengan Allah adalah melalui amal. Terkadang ada orang yang bertanya, kenapa kita perlu sholat 5 waktu? Apakah Allah itu perlu untuk disujudi? Sehingga bagaimana kalau misalnya hamba itu mutung nggak mau sujud? Apakah kuasa Allah itu akan berkurang? Saat seorang hamba beribadah, kalau di agama yang lain kan tidak serutin sebagaimana dalam Islam ya. Ada agama yang ibadahnya pekanan, ada yang ibadahnya tahunan, ada yang ibadahnya bulanan. Muslim ibadahnya sehari 5 kali. Itu baru yang sholat, belum ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kalau dalam agama Islam mengajarkan ibadah itu ragamnya banyak. Ragamnya banyak. Ada yang bentuknya sholat, ada yang bentuknya puasa, zikir, sedekah, baca Quran ya. Kalau dalam agama yang lain, kita sebut lain Islam ya, ada yang ragamnya ya cuman 2 atau 3 ragam. Yang lainnya mereka tidak punya. Sehingga ada ibadah yang bentuknya cuman bertapa dengan gerakan tertentu. Ragamnya cuman itu saja. Andaikan dalam Islam itu ragam ibadahnya banyak, mungkin lebih banyak sekali, lebih banyak lagi orang yang gagal untuk jadi orang taat. Sehingga andaikan dalam agama ini ibadah itu cuma sholat saja Pak, mungkin akan banyak orang yang gagal untuk jadi orang yang taat. Ketika Allah berikan ragam yang banyak, maka manusia bisa memilih ibadah apa yang kamu sukai. Walaupun bagian yang wajib orang tidak bisa milih, tapi untuk yang sunnah orang bisa milih. Dari ragam yang banyak ini, yang wajib dengan yang sunnah banyak mana Pak? Banyak yang mana? Banyak yang sunnah. Sehingga ibadah yang sunnah ini bentuknya jauh lebih banyak dibandingkan ibadah yang wajib. Dalam ibadah sunnah ada aneka sholat sunnah yang tidak ada dalam sholat wajib. Yang bentuk sholat sunnahnya ini beragam. Ada yang bentuknya seperti sholat id dengan berkali-kali takbir zaidah. Ada yang bentuknya seperti sholat gerhana, rukuknya 2 kali, berdirinya 2 kali. Ada sholat jenazah fardu kifayah, sehingga yang lain hukumnya sunnah. Kalau nggak nyolati jenazah tidak berdosa. Puasa sunnah dengan puasa wajib banyak. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan saja, sisanya sunnah. Karena yang sunnah ini nanti dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan, khudhu minal a'mali ma tutikun. Ambillah amal sunnah yang mampu untuk kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk ngasih pahala kepada hamba sampai kalian bosan untuk beramal. Sehingga seorang hamba ketika melakukan amal sunnah, maka mereka bisa memilih sesuai passion. Inilah beramal sesuai passion. Passion itu apa? Sesuai minat masing-masing. Saya ketemu dengan orang yang senang puasa tapi berat sholat, senang sholat tapi berat puasa. Ada orang yang dia rajin sholat jamaah. Saya ketemu dengan beliau saat Ramadan ngerokok, ngudut. Karena beliau sudah sepuh, terus ketika diajak komunikasi kan mungkin nggak nyambung. Tapi orangnya sangat rajin sholat jamaah. Hampir ketika 5 waktu itu nggak pernah ketinggalan. Tapi ketika Ramadan ngudut. Terus saya tanya sama anaknya, loh bapak tadi kok ngudut? Nggih bapak niku nek kon poso ora kuat. Padahal sehat fisiknya, kadang ngarit, kadang resik-resik rumah. Cuman kalau puasa itu nggak suka dia. Kecuali kalau ditungguin sama anaknya, dipaksa sama anaknya, itu baru
Beliau tidak membatalkan. Kadang yang nyuri-nyuri. Sebaliknya ada orang yang kalau puasa kuat. Bapak niku nek kon poso bisa. Tapi sholat wajib itu gedek. Tidak mau sholat. Nah ini orang yang ini kewajibannya ada yang bolong, ini tidak boleh ya. Ada yang kewajibannya dipenuhi, tapi bagian sunnah dia milih-milih. Yang seperti ini mau, yang kayak gini tidak mau. Demikianlah masing-masing orang punya ragam atau punya passion ibadah yang beragam, sehingga minimal adalah yang wajib ini harus dipenuhi, sedangkan yang sunnah ini sifatnya pilihan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu rajin membaca Quran dan menelaah Al-Quran. Tapi Ibnu Mas'ud jarang puasa sunnah. Sampai ada muridnya yang bertanya, aku perhatikan Anda ini jarang puasa sunnah. Lalu kata Ibnu Mas'ud, aku senang membaca Quran. Nanti kalau aku rajin puasa, saya jadi lemah sehingga tidak bisa rajin membaca Al-Quran. Itu contoh bagaimana dulu sahabat punya passion di sini, tapi beliau tidak punya passion di sana. Selanjutnya, dalam posisi ketika amal itu sudah selesai, tidak mungkin ada perubahan, maka hadis seperti ini tidak berlaku. Sekarang coba kita lihat hadis yang lain. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan praktek wisal. Wisal itu apa? Wisal, puasa wisal. Wisal itu artinya nyambung. Puasa ngebleng nyambung 2 hari. Nah, wisal ini ada 2. Ada wisal yang boleh, ada wisal yang dilarang. Wisal yang boleh itu sampai sahur. Sehingga orang puasa sampai maghrib dia nggak makan, dia nggak minum, lanjut terus sampai ketika menjelang subuh, ketika sahur dia minum, lalu setelah itu puasa lagi. Ini wisal yang masih diperbolehkan, sehingga dia wisal hanya sampai sahur. An-Nawawi seperti ini puasanya. Makanya beliau kan ketika kegiatan ibadahnya itu sampai jarang ke toilet, Pak. Mungkin ke toilet 3 hari sekali. Kayak apa? Saking jarangnya badannya terisi dengan nutrisi. Ke toilet 3 hari sekali. Ada yang 2 hari sekali. Ada yang sampai kencing darah. Itu dulu ya. Jadi ulama-ulama masa silam kalau istilahnya tirakat atau menjalani ibadah itu seriusnya sampai mereka itu jarang ke toilet. Nah, salah satu di antara pertimbangannya adalah mereka nggak pingin ketika sedang ibadah itu sering kentut, sering ke toilet, sehingga putus ibadahnya. Maka dia bisa zikir tanpa putus, dia bisa sholat tanpa putus. Kebayang nggak dengan Imam Syafi'i yang khatam Quran sehari 2 kali, siang khatam, malam khatam. Itu berarti dipakai apa, Pak? Ya baca Quran terus. Kalau kemudian seperti kita bolak-balik toilet, bolak-balik ngentut, mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi karena beliau ibadahnya nyambung, sehingga fisiknya itu sudah terbiasa dengan bertahan dalam keadaan nutrisinya sedikit, dan itu kuat. Makanya mereka rata-rata ya tidak seberat kita, Pak ya. Jadi kalau kita badannya selalu mencari badan yang ideal, badan yang
diperhatikan kalau mereka gimana caranya bisa lebih banyak fokus ibadah. Ya mereka tetap memperhatikan badan, tapi kenyataannya mereka bisa. Baik, kalau mau ditiru nampaknya kita nggak sanggup. Nah, Nabi SAW yang kedua ini, beliau wisol 2 hari tanpa buka, tanpa sahur, tanpa buka dan sahur, ngebleng 2 hari. Itu yang disebut dengan wisol. Di sini, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wisol. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk wisol, rahmatan lahum, karena sayang kepada mereka. Faqalu, maka para sahabat bertanya, innaka tuwasil, Anda sendiri melakukan wisol ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inni lastu kahayatikum, aku tidak sebagaimana kalian. Nabi SAW wisol 2 hari itu tidak makan sama sekali dan tidak minum. Aku tidak sebagaimana kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, diberi makan minum oleh Allah. Makna beliau diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 penjelasan ulama. Yang pertama adalah beliau itu diberi kekuatan fisik, sehingga walaupun beliau tidak makan tidak minum, tapi beliau tidak lemes ketika puasa 2 hari ngebleng. Yang kondisi ini tidak ada pada manusia biasa. Makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan nutrisi makanan di organ beliau, pencernaan beliau, sehingga beliau tidak makan sebagaimana kita makan, yang makanan itu dimasukkan lewat mulut. Tapi Rasulullah SAW sudah langsung masuk ke dalam organ pencernaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak sebagaimana kalian. Nah, di sini ada keterangan An-Nawawi. Maknanya adalah yaj'alu fiyya quwwatan man akala wa syariba. Allah memberiku makan dan minum, maksudnya Allah berikan kepadaku kekuatan sehingga aku tidak perlu makan dan minum. Yang ini khusus untuk Nabi SAW. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan sebagaimana orang yang makan dan minum. Baik. Namun di sini kita bisa saksikan bagaimana Rasulullah SAW menyayangi umatnya, sehingga ibadah yang model kayak gini dilarang oleh beliau. Karena itu minimal kalaupun mau nyambung, pas sahur harus makan, atau pas sahur harus berbuka, lalu setelah itu nyambung dengan puasa di hari berikutnya. Baik. Selanjutnya, kembali kepada masalah diwajibkan kepada umat manusia. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat merutinkan untuk melakukan amalan yang dulu sempat ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ini, Pak. Jadi ada zaman wahyu turun. Di zaman wahyu turun ini Rasulullah SAW meninggalkan sebagian amalan. Khawatir apa tadi? Karena khawatir diwajibkan. Dan ini bukti bahwasanya beliau cinta kepada kita, agar jangan sampai beban syariat kita itu terlalu berat. Selanjutnya, setelah wahyu tidak turun, wahyu berhenti. Nah, disinilah sebagian sahabat merutinkan. Contohnya tarawih berjamaah. Nah, contohnya tarawih berjamaah. Di zaman Nabi SAW tarawih berjamaah berapa kali? Hanya 3 kali. Di malam yang keempat, sahabat itu nungguin. Tapi Nabi SAW nggak keluar-keluar. Mereka nungguin di masjid sampai malam larut. Namun Rasulullah SAW tidak keluar.
Subuhnya Nabi SAW baru keluar, dan beliau sampaikan, aku tahu kalian ingin agar aku ngimami kalian, namun saya khawatir ini akan diwajibkan. Karena kalau nanti jadi rutin, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Rutin, pelaksananya banyak, wahyu bisa saja mewajibkan. Dari situlah kemudian di zaman Umar beliau merutinkan salat tarawih berjamaah karena kekhawatiran ini sudah tidak berlaku. Ada satu hadis yang dimana Nabi SAW menyebut contoh sikap jelek yang dilakukan oleh sebagian umatnya. Min ajli mas'alatihi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal muslimina jurman." Orang muslim yang paling besar kedolimannya kepada yang lain, paling besar kriminalnya kepada yang lain adalah man an syai'in lam yuharram, yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Fahurrima min ajli mas'alatihi, gara-gara pertanyaan orang ini akhirnya diharamkan. Itu disebut oleh Nabi SAW pelaku tindak kriminal yang paling besar. Hadis seperti ini berlaku di zaman siapa? Ketika wahyu turun. Sehingga ada misalnya benda atau binatang yang binatang itu mubah, tapi karena ada sahabat yang sering tanya, "Ya Rasulullah, gimana hukum makan ini?" Tanya lagi, "Gimana hukum makan ini?" Saking banyak yang tanya, diharamkan oleh Allah. Maka yang tanya ini disebut oleh Nabi SAW orang yang paling besar kriminalnya kepada yang lain. Gara-gara dia sampai akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti ini dilarang dalam agama dulu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." La tas'alu an asya, janganlah kamu bertanya tentang banyak hal. Di surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian banyak bertanya tentang hal-hal tertentu. In tubdalakum tasukum, karena nanti ketika dijelaskan kepada kalian hukumnya malah menyulitkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubahu anha. Ketika kalian bertanya tentang masalah tertentu saat Quran itu diturunkan, kemudian Allah kasih penjelasan, Allah berikan ampunan untuk kalian. Jadi maksudnya di sini adalah orang banyak bertanya mempersempit gerakannya. Seperti Bani Israel ya. Dikasih perintah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Andaikan Bani Israel nyembelih sapi, selesai. Mau sapi warna apapun, mau sapi ukuran berapapun, selesai. Tapi karena banyak bertanya, wahai Musa, ini perintahnya terlalu global. Kasih penjelasan, sapi yang kayak apa? Sapi yang usianya berapa? Warnanya apa? Terus gimana kondisinya? Akhirnya dikasih detail oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzabahuha wa ma kadu yaf'al." Mereka berhasil menyembelih sapi seperti itu. Wa ma kadu yaf'alun, padahal hampir saja mereka nggak sanggup untuk mencari sapi seperti itu. Masya Allah, sapi yang tidak pernah dipakai untuk kerja itu kayak apa Pak?
Ya, jarang di masa silam rata-rata sapi dipakai kerja. Kalau di masa sekarang kan sapi itu digemukkan. Ada model sapi yang khusus untuk breeding. Ada model sapi yang nanti untuk daging, sehingga dia digemukkan, nggak pernah dipakai untuk kerja. Kalau dulu nggak ada yang kayak gitu. Baik. Dan ini sekali lagi sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Pernah satu ketika Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat, lalu beliau SAW mengatakan, Innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian untuk haji, maka lakukanlah haji. Lalu ada orang yang bertanya, di sini ya, Abu Hurairah bercerita, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai masyarakat sekalian, qad furida alaikumul hajju fahujju. Kalian diwajibkan untuk berhaji, maka lakukanlah haji. Faqala rajulun, lalu ada orang yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Nabi SAW diam. Hatta qalaha thalathan, tapi sahabat ini ngulangi pertanyaan itu 3 kali. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Nabi SAW diam. Diulangi lagi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, lau qultu na'am, andaikan aku menjawab iya, hanya pakai 1 kata, iya, la wajabat, maka haji itu wajib tiap tahun. Wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Kebayang nggak kalau haji itu wajib tiap tahun? Hah? Gimana, Mak? Kita mungkin bingung antrinya kayak apa, sehingga muslim sedunia semuanya haji pas Idul Adha, pas Dzul Hijjah ya, Indonesia kosong dari muslim. Kenapa ini? Semuanya haji, sebab wajib tiap tahun. Ini contoh pertanyaan yang dilarang ya. Dan ini di zaman wahyu ketika masih turun. Kalau wahyu sudah nggak turun, orang bertanya, menggali sesuatu tentang masalah agama, banyak kelonggaran. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Dzaruni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jadi jangan diulik-ulik. Diulik-ulik dengan cara banyak bertanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena yang menyebabkan orang dan umat sebelum kalian itu binasa, bikathrati su'alihim, karena mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, begitu sudah dikasih jawaban, mereka malah menyimpang dari apa yang disampaikan oleh nabinya. Kemarin tanya ini, setelah diberitahu malah tidak mau melakukannya. Fa idza amartukum bi syai'in, kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum, dan kalau aku larang kalian an syai'in, tentang sesuatu, fada'uhu, tinggalkanlah. Baik. Dan ini contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Qatadah, nama aslinya Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la aqumu ila shalah, aku ngimami salat, wa uridu an utawwila fiha, dan aku ingin untuk memperpanjang salat. Fa asma'u buka as-sabi, lalu aku mendengar tangisan seorang bayi.
fa atajawwaza fi salati, maka aku ringankan salatku, karahiyata an asyqa ala ummihi, karena khawatir nanti ibunya sedih. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bayi nangis, siapa yang semua jamaah, siapa yang hatinya paling bingung? Ibunya atau bapaknya? Ibunya. Kenapa? Takut dipaidu jamaah yang lain. Sehingga ketika ada ibu membawa bayinya nangis, dia nanti khawatir, wah nanti jamaah semuanya memarahi saya, melototin saya, maidu saya. Mau saya nangis anakku, aku sing disalahne. Maka Rasulullah SAW ketika dalam suasana itu, beliau sebenarnya ingin memperpanjang sholat wajib dan sholat jamaah, tapi karena ada bayi nangis, beliau perpendek bacaannya, khawatir nanti memberatkan ibunya. Baik, sehingga dalam hadis ini juga salah satu di antara dalil bagaimana cara Nabi SAW sangat respon terhadap kondisi umatnya, sampai beliau sempat mengubah keadaan sholat. Ini sholat Nabi SAW khusyuk nggak? Kepikiran bayi nangis itu khusyuk? Nggak khusyuk. Ada yang nangis kepikiran, akhirnya beliau percepat sholatnya. Nah, ini salah satu di antara sekian dalil yang menjelaskan bahwa khusyuk 100% itu tidak wajib. Makanya Nabi SAW sendiri pernah mengalaminya, sehingga dalam situasi sholat tertentu Rasulullah SAW sempat kepikiran ketika sholat. Andaikan khusyuk 100% itu wajib dan beliau melakukannya, kan tidak gubris. Mau bayi nangis, mau kuat sholat, beliau mungkin tidak peduli. Kok gitu? Oh gitu. Kalau sekarang imamnya bacanya panjang-panjang, ada bayi nangis tetap dibuat panjang. Kalau saya perhatikan panjangnya sekarang tuh pendeknya dulu. Jadi kira-kira surat Hal ataka hadithul ghasyiyah itu panjang nggak? Panjang. Kalau surat An-Naba 40 ayat, pendek-pendek kan ya, panjang nggak? Pendek ya. Karena Rasulullah SAW baca surat At-Tur, beliau membaca surat Ar-Rahman, beliau membaca surat Al-Waqi'ah, surat di juz 28, di juz 27, dan itu satu surat. Surat Qaf satu surat. Surat beliau baca surat As-Sajdah satu surat. Kalau sekarang kan ada yang niru hari Jumat As-Sajdah dibagi dua. Dulu beliau As-Sajdah satu surat. Itu pun masih terhitung pendek. Nah, yang panjang kayak apa, Pak? Ya mungkin beliau membaca surat Al-Ahzab atau membaca surat An-Nur, habis satu surat. Di zaman Abu Bakar beliau pernah ngimami sholat subuh hampir syuruk, sehingga seluruh waktu subuh dihabiskan untuk sholat, dari mulai subuh awal sampai mendekati syuruk baru salam. Kita tidak pernah yang kayak gitu. Sehingga seluruh waktu subuh itu habis untuk sholat 2 rakaat. Makanya kalau sekarang ada orang yang komentar imamnya kepanjangan, panjangnya imam sekarang tuh pendeknya dulu. Sehingga yang dilakukan Nabi SAW memperpendek bacaan itu, beliau masih memilih Al-Ghasyiyah, masih memilih surat Al-Fajr dan seterusnya. Yang sekarang mungkin orang menyebutnya itu panjang karena saking seringnya yang pendek. Jadi ibu-ibu senang yang panjang atau yang pendek suratnya?
sing sedeng. Baik. Makanya kalau bisa kita berlatih sholat panjang agar nanti ketika ketemu imam yang panjang udah biasa. Kalau sholat sunnah bebas ya. Sehingga saat Nabi SAW sholat sunnah, beliau membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali ini. Dan sahabat yang ikut, ya mereka bertahan. Loh, itu kok kenapa panjang sekali Pak? Karena sholat sunnah, dan sholat sunnah sifatnya pilihan. Mau ikut silahkan, tapi konsekuensinya harus sabar. Nggak ikut, silahkan. Sehingga kalau sholat tarawih imamnya panjang, kok dipaidu? Itu yang salah jamaah atau imam? Nggih? Yang salah jamaahnya. Kenapa? Kalau ada anak nangis, konteksnya ada anak nangis ya. Kalau sholat tarawih batal, boleh nggak batal? Kenapa? Sholat sunnah batal di tengah boleh. Kalau wajib nggak boleh, harus diselesaikan. Maka untuk sholat wajib memang dianjurkan tidak panjang-panjang. Ada sahabatnya yang dulu sholat wajib panjang sekali sampai makmumnya itu mutung. Siapa beliau? Mu'ad sholat wajib membaca Al-Baqarah, dan itu sholat isya. Sampai ada makmumnya yang mutung, terus dia berhenti di tengah sholat, langsung sholat sendiri di belakang, terus pergi. Mu'ad dapat cerita, tadi ada si A itu mutung, terus dia pergi. Mu'ad langsung komentar, innahu munafik, itu orang munafik, sholat wajib turun rampung kok lungo. Akhirnya Mu'ad lapor kepada Nabi SAW, orang ini dipanggil. Kemudian ditanya, yang kamu baca apa dalam sholat? Saya baca ini. Kata Nabi SAW, seperti itu yang aku baca. Yang pendek-pendek itu yang aku baca. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, kalau sholat baca surat Al-Ghasyiyah, baca surat Al-Fajr, baca surat yang kisaran itu, jangan terlalu panjang. Fa inna wara'akum ad-dha'ifu wal maridu wa dzul hajah. Karena di belakangmu ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jundub bin Abdillah, dari Jundub bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melakukan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Coba lihat di footnote nomor 2, berada di jaminan Allah. Ad-dhimmah bimakna ad-dhaman, jaminan. Wakila al-aman, dan ada yang mengatakan maknanya adalah keamanan. Siapa yang salat subuh, dia berada dalam jaminan keamanan dari Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in. Jangan sampai Allah menuntut kalian untuk orang yang telah mendapatkan jaminan keamanan darinya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu. Karena siapa yang dia dituntut oleh Allah terhadap jaminan yang telah Allah berikan kepadanya, yudrikhu, Allah pasti akan berikan hukuman untuknya. Tsumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar. Kemudian Allah akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam di atas wajahnya. Allah akan apa? Kalau orang megang kepala kemudian dibenturkan ke bawah, itu namanya apa? Ya? Dijebleske. Allah akan jebleske kalian ke dalam jahanam. Dimasukkan tapi kepalanya dulu yang dimasukkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan keutamaan tentang orang yang sholat subuh berjamaah. Dari 5 waktu sholat ini,
mana yang kira-kira perjalanannya paling beresiko sisi keamanan? Subuh atau isya? Subuh. Karena kalau isya masih banyak orang yang lewat. Kalau subuh banyak orang yang mungkin belum keluar rumah, banyak orang yang belum lewat, sehingga subuh ini resiko keamanannya paling besar. Alhamdulillah kita tinggal di daerah yang sangat aman. Mungkin di wilayah yang lain atau dulu ya masa silam ya, sebelum masyarakat kita punya banyak lampu di jalan, untuk berangkat subuh itu tantangannya paling berat, resikonya paling berat. Saya pernah tinggal di sebuah daerah, untuk ke masjid itu harus melewati ya sawah atau apa. Nah kalau isya kita masih berani, begitu subuh itu kalau nggak rombongan ya, takut bahwa nanti ono ulo atau ono, ya bukan takut serangan manusia ya, mungkin takut serangan binatang. Maka subuh ini paling beresiko. Nah Nabi SAW ngasih peringatan, Allah memberikan jaminan keamanan bagi siapapun yang berangkat sholat subuh. Awas ganggu orang yang berangkat sholat subuh, nanti dia akan berurusan dengan Allah. Sehingga sampai beliau mengatakan, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai. Jangan sampai Allah menuntut kalian gara-gara jaminan keamanannya kalian rusak dengan ganggu orang yang berangkat sholat subuh. Ada orang yang dia sangat jahat, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini punya hobi membunuh. Tapi saat ada orang berangkat sholat subuh, dia nggak berani ganggu, karena hadis tadi. Ya walaupun dia ini penjahat, hobi membunuh, tapi masih beriman kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajjaj bin Yusuf, terkenal ya, Ats-Tsaqafi. Dia yang membunuh Sa'id bin Jubair dan Abdullah ibnu Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau ada orang berangkat sholat subuh, Hajjaj ini nggak berani ganggu, karena dia tahu bahasanya orang yang berangkat sholat subuh berada dalam jaminan keamanan Allah. Saya kalau ganggu nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yudrikhu, dan Allah pasti akan menghukumku. Karena itu pertama kita layak bersyukur ya, dengan suasana aman seperti di tempat kita, sehingga kita mau berangkat kapanpun, saat waktu malam kita tidak ada perasaan takut. Tadi kesini ada yang bawa bedil nggak? Nggak ada. Sehingga kita ke masjid nggak perlu bawa senjata. Katanya ya, di sebagian daerah kalau keluar rumah nggak bawa senjata itu sombong. Itu daerah mana itu? Madura ya? Nggak bawa celurit sombong. Nggak. Dulu nggak ada kan? Budaya dulu ya. Jadi orang Madura mengingkari yang kayak gitu, nggak benar. Katanya Makassar dulu kayak gitu, enggak ya? Jadi kalau keluar rumah dulu harus membawa badik. Kalau enggak, wah ini nantang ya. Bugis. Itu dulu katanya. Sekarang udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kemana-mana kita nggak perlu bawa senjata. Yang penting siaga ATM. Baik, ini keamanan yang luar biasa Allah berikan kita sehingga kita bisa beraktivitas tanpa gangguan. Ada salah satu teman cerita, beliau anggota yang ditugaskan di daerah, kalau tidak salah di mana? Kok lupa namanya. Pokoknya di Papua lah. Bukan di Timika, di salah satu provinsi di Papua. Saat beliau berangkat sholat subuh, tiba-tiba kepergok rombongan OPM.
Wah itu Masya Allah, dikirnya langsung aktif Pak. Apapun dibaca ya. Ini lari mundur dikejar, diam didekati, tetap maju, ya mungkin akan beresiko. Itu orangnya kemudian berhenti dan semua dzikir dia baca. Alhamdulillah, patroli brimob pas lewat. Akhirnya kepergoklah OPM ini dengan patroli brimob tadi, terus terjadi baku tembak. Nah saat itu dia bisa lari untuk menyelamatkan diri sampai seluruh OPM-nya mati. Terus dia berangkat ke masjid. Nah yang kayak gini kan di Jawa alhamdulillah tidak ada ya. Mungkin di sebagian daerah Papua masih ada, sehingga orang kalau jalan malam sendirian apalagi waktu subuh ini cukup beresiko. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya nikmat aman. Walhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita berikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan baca tentang tanggung jawab muslim kepada muslim yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.